Tapi saya belajar 4 semester, saya merasa udah pintar, maka saya berhenti. Karena saya udah bisa bongkar pasang, ngerti tentang rumus-rumus dasar fisika. Bagaimana mentak-mentik ke mic yang macet tadi, mah itu ya paling selesai dalam 2 menit. 2 menit. Lalu saya belajar ekonomi. Lalu saya belajar ilmu politik hubungan internasional. Lalu saya belajar fakultas hukum. Lalu saya belajar filsafat. Lalu saya mengajar di jurusan di Departemen Filsafat di Fakultas Ilmu Budaya UI itu selama 15 tahun. Kok saya nggak diundang gitu? Selama 15 tahun saya nggak pernah ambil gaji saja. Karena saya diminta UI untuk mengajar, saya nggak mau mengajar. UI yang bujuk saja buat mengajar. Karena waktu itu UI banyak yang dungu. Ya, sampai sekarang banyak profesor dungu di sini. Jadi ajaib. Kemarin saya nggak diundang, bahkan disuruh diusir. Lo masa usir orang yang nggak mendaftar? Saya nggak pernah mendaftar. Bahkan waktu ditanya mana ijazahnya, saya bilang, Anda minta saya ngajar, kenapa Anda tanya ijazah saya? Berarti Anda tahu saya nggak punya ijazah dong. Kalau Anda tahu saya punya ijazah, ya ngapain nanya-nanya? Kalau nggak mau ya udah ngajar aja. Itu 15 tahun lalu. Lalu saya bikin perjanjian bahwa saya nggak akan ambil gaji saya, silakan dipakai. Kalau siapa yang perlu beasiswa, bayar listrik, mau demonstrasi mahasiswa. Karena saya bisa hidup tanpa gaji negara. Dengan menulis di media massa, dengan memberi ceramah. Tapi itu sampai sekarang dipersoalkan terus. Apa benar Saudara Rocky itu profesor? Anak pernah saya klaim. Kalau saya kasih ceramah di luar negeri, saya dipanggil profesor. Biasa gitu. Tapi ada semacam ketololan bahwa seseorang itu untuk mengucapkan satu dalil, dia harus pergi di puncak pohon yang namanya profesor, puncak pohon. Padahal, nah sekarang saya masuk sedikit teori karena teringat. Akar institut memiliki istilah yang persis, yaitu akar di dalam bahasa Latin rhizome. Ada teori di dalam ilmu sastra namanya postmodernism yang percaya bahwa dialek diucapkan tadi oleh dosen saya tadi, dialektika itu membutuhkan kesetaraan. Kalau ada hierarki, tidak mungkin terjadi dialektika. Hierarki itu adalah tempat feodalisme bertumbuh. Jadi di kampus juga, kalau dia disebut profesor, artinya dia menguasai pohon itu. Padahal begitu banyak profesor yang terlambat membaca satu jurnal ilmiah, akhirnya didungu besok pagi karena tidak mampu menerangkan teori mutakhir tentang fisika yang tadi malam berubah paradigmanya. Karena ilmu pengetahuan berubah setiap 8 jam. Jadi mereka yang tidak baca jurnal 8 jam, dia berdiri di sini, saya profesor guru besar, mau mengajarkan tentang theory of everything. Dari siapa? Dari Stephen Hawking. Loh, Stephen Hawking sebelum mati, dia bikin posthumous papernya untuk menerangkan bahwa desain, intelligent design itu di dalam pikiran dia itu tidak tepat. Bahwa teori tentang yang disebut sebagai Big Bang itu tidak tepat. Bahwa fisika yang menerangkan tentang batas alam semesta yang disebut Chandrasekhar limits itu juga kurang tepat. Si profesor nggak membaca hasil penelitian itu. Pagi-pagi dia mengajar hal yang udah usang. Kebetulan adalah mahasiswa Makassar yang tadi malam begadang karena antar pulang pacar tengah malam, sehingga dia nggak bisa pulang. Dia nongkrong di kafe yang buka 24 jam. Dia search internet di situ. Dia ngerti bahwa ilmu fisika sudah berubah paradigmanya. Maka besok pagi
Dia duduk di kelas, dia geleng-geleng kepala. Profesor saya kok tolol banget. Jadi si mahasiswa itu lebih pintar karena dia membaca current issues, teori terakhir di dalam ilmu fisika. Tetapi dia nggak berani untuk angkat tangan, interupsi, mengatakan, Bapak Profesor, kuliah Bapak itu ketinggalan 10 tahun. Dia nggak berani ucapin itu. Karena ada feodalisme. Seolah-olah mahasiswa adalah orang paling bodoh. Dan profesor adalah orang paling pintar. Padahal sering terbalik. Profesor bisa jadi orang paling dungu. Misalnya kalau dia dukung kekuasaan kan dungu. Karena profesor, tugas profesor adalah melawan dalil supaya ada dialektika. Sama seperti tugas mahasiswa adalah membantah dalil profesor supaya ada dialektika. Itu dasarnya. Jadi kalau mahasiswa mengangguk-ngangguk di depan profesor, artinya dia menyodorkan diri untuk jadi budak si profesor. Harusnya saudara menggeleng. Salah, bodoh, tolong. Supaya profesor tanya, kenapa kamu menggeleng? Karena saya punya pikiran lain, Pak Profesor. Silahkan ucapkan. Lalu ada debat di ruang kelas. Dengan cara itu ilmu pengetahuan dimajukan. Ilmu pengetahuan maju kalau ada dialektika, ada debat, ada konfrontasi argumen di dalam kelas. Itu baru orang yang berpikir. Jadi bedakan ya antara menggeleng dan langak pelongok. Beda. Menggeleng pertanda Anda berupaya untuk mengeluarkan pikiran. Menggeleng itu pertanda Anda berupaya mengeluarkan pikiran. Pikiran alternatif. Akan pikiran yang bertentangan. Menggeleng. Tidak. Ini antisasi namanya. Langak pelongok artinya tidak punya pikiran. Jadi beda antara menggeleng dan pelangak pelongok. Nah, kita ada di situ di dalam upaya untuk memastikan bahwa hierarki tidak boleh terjadi di dalam kampus. Pikiran tidak boleh bekerja dalam hierarki. Lalu kenapa misalnya dosen takut pada dekan, dekan takut pada rektor? Karena ada hierarki birokrasi. Sama-sama ASN, dia pangkatnya A4B, yang ini pangkatnya 2D. Padahal itu pangkat administrasi, bukan pangkat pengetahuan. Apa orang yang 4B dalilnya juga 4B? Itu yang dimaksud dengan kritisisme di dalam kampus itu. Saya balik tadi pada asal usul dari akar institut. Saya kasih keterangan aja karena mungkin belum ada yang nulis tentang asal usul akar institut. Saya sok tahu aja. Usul dari akar institut, asbabun nuzul dari akar institut. Tadi saya terangkan bahwa akar berbeda dengan pohon. Pohon itu dalam biologi disebut arborescent. Yang tegak itu arborescent. Yang di bawah itu rhizome. Jadi tumbuhan itu dibagi dua, yang naik ke atas dan yang merambat ke bawah. Pohon hanya disebut pohon kalau dia berakar. Jadi memilih kata akar artinya memilih kekokohan. Sebaliknya, pohon itu hierarkis. Akar itu horizontal. Pohon tidak akan ketemu dengan pohon yang lain. Tidak mungkin ada percakapan antar pohon. Yang ada adalah percakapan antar akar. Karena akar akan mencari akar yang lain dari pohon yang lain. Dia bertemu di bawah. Akar itu bertemu di bawah. Pohon itu nggak mungkin bertemu. Jadi memilih konsep akar artinya dua. Pertama, memilih hal yang mendasar dan memungkinkan percakapan. Akar mangga bertemu dengan akar duren, bercakap-cakap mereka di bawah tanah. Itulah kebangsaan. Bukan melihat yang tinggi, yang feodal, tapi melihat yang mengakar. Dan yang mengakar itu yang hilang di dalam kenikmatan kita berwarga negara karena didominasi oleh pohon-pohon tinggi. Pohon Golkar, pohon PDIP, pohon Nasdem.
yang seolah-olah ingin menguasai wacana kebangsaan. Saya beri contoh cepat-cepat. Kemarin koran masih memuat pidato Ibu Megawati yang mengatakan bahwa Pancasila dan NKRI hanya mungkin selamat bila Jokowi jadi presiden dan PDIP menang. Jadi yang lain itu dianggap apa? Kalau partai lain menang berarti Pancasila dan NKRI terganggu. Itu pikiran pohon yang angkuh. Dasarnya apa klaim semacam itu? Oke, kasih poin. Oke, Ibu Mega mungkin memerlukan energi untuk menyihir masanya supaya elektabilitas tetap terpelihara walaupun sia-sia. Ibu Mega mengatakan itu. Ibu Mega mengundang kontroversi, membuka konfrontasi, sama dengan kalangan Jokowi dulu mengatakan kami Pancasila, artinya yang lain bukan, karena begitu semiotik bekerja, begitu yang disebut sebagai dekonstruksi bekerja, begitu saudara bikin afirmasi, pada saat yang sama saudara melakukan negasi. Kami Pancasila, kami Indonesia, artinya kalian adalah fundamentalis, kalian adalah tidak pluralis, kalian bukan Indonesia. Kan itu yang disembunyikan, trace di dalam teori. Jadi kita membongkar itu. Saya balik lagi tadi. Ibu Mega mengucapkan ulang arogansi kebangsaan. Seolah-olah Soekarnoisme itu, dulu Soekarnoisme nama bangsa, sekarang jadi nama keluarga. Dikecilkan atau bahkan dikerdilkan yang disebut sekarang Soekarnoisme. Sehingga orang nggak boleh bicara tentang pikiran Soekarno kecuali mereka yang bermarga Soekarno dan yang bernaung di bawah partai yang bersimbol Bung Karno. Itu namanya penyempitan wacana kebangsaan. Dan itu menimbulkan kecemburuan, kemarahan, kegelisahan, dan bahkan umpatan. Sekarang saya tunjukkan kontradiksinya. Ibu Mega tadi bicara di dalam nada konfrontatif. Di koran yang sama, Presiden Jokowi menghimbau agar supaya di tahun politik lakukanlah narasi damai. You bayangin, di sini bilang damai, di sini konfrontasi. Dua-duanya adalah petahana koalisi. Jadi ada kekacauan otak di antara koalisi itu, nggak sinkron. Oh damai tapi ada konfrontasi. Itu soal pertama, recent political issue hari ini. Yang kedua atau yang ketiga atau yang keempat saya udah lupa. Kita masuk di dalam upaya untuk memahami ulang demokrasi. Demokrasi itu bukan pemerintahan orang melalui orang untuk orang. Karena seringkali demokrasi bisa dipakai oleh mereka yang memiliki resources berlebih, yaitu kapital misalnya. Resources yang berlebih, yaitu darah biru misalnya. Resources yang berlebih, yaitu kedunguan misalnya. Jadi orang dungu pun bisa memerintah atas alasan demokrasi. Tadi Bu Hori menerangkan bahwa sebetulnya social origins dari proklamasi kita adalah kekuatan pikiran, akal sehat, yang sekarang kurang dimiliki oleh pemimpin kita. Demokrasi itu adalah government of reason through the government by the people. Demokrasi adalah pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Karena juga dulu demokrasi dihidupkan untuk membasmi mereka yang akalnya dimiringkan oleh ambisi. Terutama sistem kerajaan, memerintah tanpa akal, sesuka-sukanya raja. Karena itu demokrasi adalah kontra dari absolutisme raja. Itu ditemukan oleh akal di abad 15-16 dalam bentuk modern. Suatu waktu di satu pagi di bulan Juli tahun 1789 di alun-alun kota Paris, sejumlah rakyat menenteng kepala Raja Louis XIV
yang mengklaim dirinya sebagai wakil Tuhan, yang menganggap bahwa mahkota yang dipasangkan di kepalanya tidak mungkin copot kecuali oleh Tuhan. Lalu dia tumbuh sebagai Raja Lalim di Prancis. Untuk menguji apakah dalil sang raja itu kuat, dibawa dia ke tiang pancungan, lalu dipotong pakai pisau gilotin. Ternyata putus lehernya. Artinya leher itu tidak dibela oleh Tuhan. Buktinya putus. Dia bilang nggak mungkin putus. Di situ kita punya pengertian tentang demokrasi, bahwa rakyat memutuskan berhenti mengkonsumsi feodalisme. Demokrasi ditulis persis di leher Raja Louis XVI yang adalah simbol feodalisme. Sekarang Republik Indonesia dikuasai oleh para feodal. Jadi demokrasi punya momentum. Pada orang Prancis namanya revolusi Prancis. Karena itu kata rakyat bagi orang Prancis betul-betul dimaknai sebagai kesetaraan akal pikiran. Sehingga anak SD dari awal dididik untuk berpikir setara. Peralatannya namanya logika. Anak SD diajarin filsafat dari awal di Prancis supaya ingat tentang peristiwa itu, supaya bisa hubungkan peristiwa itu dengan peristiwa di belakang 200-2000 tahun ke belakang. Jadi ada dialektika di dalam sistem pendidikan di sekolah-sekolah Prancis dari awal diajarkan tentang itu. Karena itu kata rakyat menjadi kata yang sangat demokratis di Prancis, setara. Di sini rakyat itu dianggap sebagai kawulo, dibawa, bahkan disebut wong cilik, dihina sebetulnya. Tapi kita bangga itu partai wong cilik, ya partai yang merendahkan rakyat. Karena kedaulatan pindah, tidak mungkin ada pada si wong cilik. Bangsa kita tidak didirikan untuk menghasilkan wong cilik, tapi wong yang setara. Itu poin pertama, poin paling dasar yang membuat kita gagal untuk menghasilkan demokrasi hari ini. Jadi keadaan itu yang tidak bisa diucapkan oleh rakyat, karena rakyat dari awal tidak dididik untuk berpikir setara, tidak diizinkan untuk protes. Itu yang terjadi. Kenapa kekuasaan menjadi arogan di tingkat elit eksekutif maupun di tingkat legislatif. Sekarang kalau reformasi itu adalah upaya kita untuk menghentikan kultur feodal di dalam parlemen. Tapi sekarang kultur itu tumbuh lagi justru oleh partai-partai besar. Dulu kita dorong semua elemen oposisi masuk ke parlemen supaya bikin perubahan kebudayaan, kultur politiknya. Mereka dulu adalah peminta-minta suara rakyat. Anggota DPR itu adalah peminta-minta suara rakyat, pengemis suara rakyat. Kalau kampanye dia, pilih saya ya, tolong pilih saya, saudara-saudara, nanti saya perjuangkan. Mereka meminta, mengemis suara dari saudara. Setelah jadi anggota DPR, mereka jadi tuan. Kalau Anda mau ketemu, Anda mesti lapor sekretaris. Sekretaris bilang, tunggu, jadwal, saudara jadwal, lapor satpam. Satpam bilang, tunggu, ajudan izinkan. Berlapis-lapis Anda untuk berhubungan dengan wakil Anda yang tadinya adalah pengemis. Dalam bahasa Inggris, wakil rakyat itu disebut sebagai watchdog, anjing penjaga. Kenapa dipenjaga? Karena dia menggonggongi maling. Menjaga rumah saya, anjing itu menggonggongi maling. Potensi maling dalam demokrasi adalah kekuasaan. Pemerintah berpotensi untuk merampok warga negara. Karena itu Lord Acton bikin dalil, power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Oleh karena itu diperlukan pengawas. Namanya DPR, pengawasan. Di dalam metafor disebut sebagai watchdog. Jadi anggota DPR adalah anjing saya untuk menggonggongi pemerintah.
Itu logikanya. Bahkan, yes, ini. Bahkan dalam bahasa Latin lebih sadis lagi, disebut sebagai ancillus. Ancillus artinya budak. Anggota DPR adalah budak rakyat. Dia mewakili kepentingan saya. Sekarang terbalik, anjing itu menggonggongi saya. Apa nggak kurang ajar tuh anjing? Tapi bisa saya gebuk anjing itu, gonggongi pemerintah. Mengapa anggaran untuk bikin LRT jadi 500 miliar per 1 kilometer, padahal standar dunia 120 miliar doang. Gonggongi pemerintah anjing. Anjingnya diam. Lalu bagaimana otaknya terbalik-balik cara kita menyelenggarakan demokrasi itu? Itu keterangan pertama tentang kekacauan dalam konsep berbangsa dan berdemokrasi itu yang ingin kita revisi hari ini, mulai dari sini dan untuk selamanya. Jadi itu keadaan kita, keadaan terakhir dari kondisi demokrasi kita. Nah, yang kedua, dari tadi kedua terus ya. Yang kedua, perintah konstitusi. Konstitusi bilang tugas dari pemerintah adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu tugas pemerintah. Kemerdekaan dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Supaya apa? Supaya bangsa ini tidak dibodohi oleh bangsa yang pernah mengkoloni negeri ini. Kita dikolonisasi karena dongo, karena dungu. Karena itu kita dikuasai. Karena itu kemudian ulang akal sehat itu, cerdaskan kehidupan bangsa. Artinya buat narasi yang bermutu. Tugas pemerintah adalah membuat narasi yang bermutu, bukan sekedar menyuruh anak SD menghafal nama-nama ikan. Itu narasi buruk. Artinya pemerintah gagal menghasilkan kecerdasan karena disuruh menghafal. Padahal misalnya dimungkinkan untuk terjadi dialektika pedagogis antara presiden dan anak SD kalau pemerintah, presiden dalam hal ini, punya kemampuan naratif, literasi, logis yang bagus. Artinya akalnya mesti bagus. Misalnya dia datang ke SD di Makassar, anak-anak SD di Makassar, saya Presiden Republik Indonesia bawa 12 sepeda. Tapi jawab satu pertanyaan saya. Si anak mungkin bertanya, kenapa cuma satu Pak? Kenapa nggak 2? Contoh. Pak Presiden bilang, oke, satu dulu. Oke, kata si anak. Apa Pak Presiden? Pertanyaannya. Mulai terjadi percakapan antara pemimpin negara dan warga negara yang masih SD, yang calon milenial. Keakraban terjadi. Apa Pak Presiden? Pertanyaannya. Pasti Pak Presiden mau nanya nama-nama ikan ya. Oh, kenapa kamu tahu? Karena di kabupaten sebelah Bapak nanya itu. Kok kamu tahu kamu di kabupaten? Enggak Pak, saya baca di medsos. Jadi dia bisa ngintip lewat medsos. Presiden kaget, oh iya ya ada medsos. Maka Presiden bilang, enggak, saya nggak akan nanya nama-nama ikan. Saya mau bertanya, mengapa ikan tidak bisa naik pohon? Anak itu bilang, benar Pak, tapi cebong bisa. Maka ada dialektika, ada pedagogi. Ya Presiden mungkin kaget, tapi mesti dia gembira karena si anak membantah Presiden. Itu namanya pedagogi, ada dialektika. Itu kalau Presidennya punya otak. Si anak mungkin akhirnya nggak bisa jawab. Oke Pak Presiden, beri saya 10 menit untuk menjawab. Kata si anak SD, yang anak Bugis, berani. Oke, silakan, kata Pak Presiden. Pas Pampres sudah resah, Presiden bilang, tunggu, saya ingin dengar keterangan anak itu dalam 10 menit. Karena dia sedang menguji saya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Anak itu telepon ibunya.
Ibu, mengapa ikan tidak bisa? Ibunya lagi dagang di pasar Bawakarai. Ibunya bentak anak itu. Kenapa pertanyaan seperti itu ditanyakan pada ibu? Apa pentingnya pertanyaan itu? Ibu, ini pertanyaan presiden loh di depan saya. Ibunya, oh iya, anaknya bilang mau presiden karena ada kuis. Ibunya berusaha buat jawab tapi kurang memuaskan si anak. Anaknya telepon ayahnya. Ayahnya lagi sidang Komisi 3 DPRD di Baros. Tapi si ayah angkat juga teleponnya. Nak, bisik-bisik aja, saya lagi sidang. Cuma satu pertanyaan, ayah, kenapa ikan nggak bisa manjat pohon? Ayahnya bilang, ya kamu pernah diajari tentang hukum kohesi dan adhesi, pernah belajar tentang gravitasi. Anak nggak pernah, ayah. Oh, kalau begitu tanya pada kepala sekolah. Ayah mau meneruskan rapat. Anaknya dapat ide bertanya pada kepala sekolah. Dia datang ke ruangan kepala sekolah. Kepala sekolah bilang, maaf nak, kurikulum tidak mengajarkan itu. Dia datang ke depan presiden. Presiden, Bapak Presiden, saya bisa menjawab sebetulnya bila ada kurikulum sebelumnya diajarkan pada saya. Berita itu masuk TV One, dibahas di ILC. Didengar oleh pemerintah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tidak bisa menjawab di forum ILC. Mengapa tidak ada kurikulum berpikir kritis di tingkat SD? Besoknya Menteri Pendidikan itu mengundurkan diri karena malu, gagal menghasilkan kecerdasan. Itu Menteri Pendidikan yang bertanggung. Kalau itu terjadi, nggak mungkin saya berada di sini untuk memberi kuliah. Tapi kita nggak mungkin lihat itu. Dalam kultur feodalisme Indonesia, dia akan bilang, saya dipilih presiden. Kalau presiden menghendaki, saya mundur. Kalau enggak. Bukan datang jawab dia. Buat dia gagal menyelenggarakan critical pedagogi. Pedagogi kritis. Itu soalnya. Dia tidak mengajarkan guru-guru itu tentang cara berpikir kritis. Bedakan misalnya dengan Jepang. Waktu Jepang hancur oleh bom hidrogen Amerika, Nagasaki dan Hiroshima di bulan Agustus tahun 45, seluruh rakyat Jepang menangis. Kami mengalami bencana. Diutus orang pergi pada Kaisar Hirohito. Kaisar tahu bahwa negeri itu udah hancur. Tapi Kaisar bilang begini, saya tahu negeri kita hancur. Tapi saya bertanya, ada berapa guru yang tersisa? Dan kata Hirohito, cukup guru itu. Beri saya waktu 20 tahun dan kita akan pulih kembali. Benar, dalam 20 tahun, tahun 65, Jepang udah tumbuh lebih besar dari tahun 45. Kan sisa akal sehat di situ, gurunya masih ada. Waktu terjadi bencana, Kaisar Hirohito mencari pikiran. Di sini, ketika terjadi bencana, presiden mencari kamera. Jadi saya mau terangkan bahwa kebangsaan itu harus diurus oleh orang yang punya akal. Kebangsaan adalah upaya untuk menghasilkan kecerdasan. Jadi saudara-saudara, dalam keadaan hari-hari ini, di dalam kedunguan politik hari ini, Akar Institut mengambil inisiatif untuk mengembalikan akal sehat sampai ke akar-akarnya. Itu pentingnya kenapa kita berkumpul di sini. Lebih penting lagi bila pikiran tanya jawab nanti bisa juga diikuti oleh masyarakat yang mungkin pendidikannya kurang dari saudara. Tapi saudara harus mendistribusikan akal sehat ini sampai ke tempat kos saudara. Sampai ke pos ronda di desa saudara.
kalau kita mau jadi warga negara yang bertanggung jawab, mau mengevaluasi keadaan kekurangan akal dalam upaya untuk menghadirkan ulang suasana berkebangsaan di awal kemerdekaan, yaitu suasana yang penuh akal sehat, penuh retorika, penuh dengan metafor. Kalau sekarang kita berdebat di TV One, marah-marah isinya tuh, maki-maki isinya. Nggak ada kedewasaan intelektual. Bayangkan dulu, dalam satu perdebatan di awal Republik, Haji Agus Salim berdebat keras dengan lawan politiknya. Lalu dia diganggu oleh seseorang dari belakang, yang duduk di belakang. Haji Agus Salim punya jenggot, karena itu dia kayak kambing. Orang itu, sementara Haji Agus Salim menerangkan dalilnya, orang itu ngembek, mengganggu. Tapi Agus Salim nggak marah. Dia nggak bilang kamu sontoloyo. Agus Salim cuma bilang, panitia, setahu saya diundang di forum manusia. Mengapa ada binatang di ujung sana? Anda lihat kemampuan metafori. Karena Agus Salim tidak mengajarkan murid-muridnya untuk menghafal nama ikan. Agus Salim mengajar murid-muridnya untuk berpikir modern rasional. Itu bedanya di sana dan di sini. Waktu Bung Karno kalah di dalam persaingan politik dengan Sultan Syahrir berebut kursi Perdana Menteri, akhirnya Sultan Syahrir menang dan Sultan Syahrir diperlukan karena jago debat di PBB untuk membantah dalil kolonial yang tidak masuk kembali. Wartawan menggoda Bung Karno dengan mengolok-olok, Bung Karno, Anda patah di dalam persaingan politik dengan Sultan Syahrir. Kata Bung Karno, wartawan, sini kamu. Mungkin dari Tribun Makassar apa. Yes, Bung. Anda wartawan, Anda tahu rotan. Tahu, Bung? Rotan itu hanya mungkin melengkung, tidak patah. Saya hanya melengkung, saya tidak patah. Anda bayangkan, datang dari kecerdasan untuk menemukan satu konsep tanpa mau menghina si wartawan, tapi dia kasih pelajaran bahwa politik itu bukan urusan patah, melengkung, oke, nanti lurus lagi. Jadi kita lihat bangsa ini dihuni oleh pikiran bermutu di awal. Kenapa sekarang bangsa ini jadi bungu sehingga untuk mengucapkan sesuatu dalam debat politik mutakhir pilpres mesti pakai kisi-kisi. Tingkat tertinggi ketika seorang diuji otaknya bagus nggak, psikologinya bagus nggak, logikanya bagus nggak, bahasa tubuhnya tertata apa tidak, harus pakai kisi-kisi. Ini bangsa kisi-kisi ya. Jadi disitulah kemerosotan intelektual. Nah, saya mengerti bahwa keadaan ini disebabkan oleh tidak adanya pendidikan politik di dalam partai politik. Tidak ada kurikulum tentang pedagogi di partai politik. Jadi kalau partai politik rapat, apa isinya? Apa berpikir tentang kebangsaan? Berpikir tentang konsep-konsep mutakhir? Dia berpikir tentang siapa anggota partai saya yang akan duduk di badan anggaran. Untuk apa? Untuk merampok APBN. Itu yang ada di otak. Jadi dari awal anggota DPR itu sudah dikondisikan untuk jadi debt collector, bukan jadi public educator, jadi pendidik. Itu mental itu ada di kita hari. Itu yang menyebabkan kita gagal untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk di dalam pertandingan politik 2019 nanti. Seolah-olah tidak ada faktor global. Hari ini ada 16 partai akan ikut pemilu di dalam surat suara. Tapi secara faktual, di dalam perencanaan strategis yang akan ikut pemilu ada 19 partai. Ada tambahan 3 partai non nasional. 1 partai komunis Cina pasti akan ikut pemilu. Partai Republik Amerika Donald Trump pasti akan ikut pemilu. Partai Buruh Australia pasti akan ikut pemilu Indonesia. Tentu mereka tidak akan ada di surat suara, tapi mereka menjadi influencer untuk mempengaruhi kebijakan karena mereka punya kepentingan dengan investasi di Indonesia. Jadi global politics adalah bagian dari local politics. Dan
Coba ditanya, calon presiden mana yang mampu membaca global politics? Kita cemas dengan keadaan nasional, tapi kita nggak pernah dengar Presiden Republik Indonesia mencemaskan keadaan di Cina Selatan yang sekarang ada perang dagang. Karena Amerika menuduh bahwa Cina itu memproteksinya sehingga barang Amerika nggak bisa masuk, barang dia bisa keluar. Karena dia murah, mempekerjakan buruh anak segala macam, ada problem hak asasi manusia. Juga mengkopi rumus-rumus industri Amerika dibikin dalam bentuk KW2. Kalau perang itu dan terakhir perang itu masih berlangsung, perang itu berubah menjadi perang terbuka di regional Asia Tenggara, berapa lama NKRI bertahan? Karena selalu dikatakan NKRI harga mati. Ya oke, mati di menit keberapa? Kalau terjadi perang terbuka di Cina Selatan, nasib NKRI itu hanya 14 jam. Kenapa 14 jam? Karena Amerika akan tutup Cina Selatan karena dianggap Indonesia adalah proksinya Cina. Ditutup dengan armada ke-7, Seventh Fleet, yang bermarkas di Okinawa turun ke Pakistan, yang dari Pakistan naik ke Okinawa, dijepit di situ, di Cina Selatan. Berpengaruh nggak buat Indonesia? Ya nggak berpengaruh. Bila Indonesia bukan importir bahan pangan, bukan importir energi, bukan importir obat-obatan, tapi Indonesia importir minyak, kita impor, beras kita impor, bawang kita impor, garam kita impor, obat-obatan kita impor, semuanya lewat di Cina Selatan. Jadi kalau dikunci di situ dalam jam kita kelaparan. Begitu banyak rahim yang akan keguguran karena tidak ada obat-obat penahan rasa sakit, tidak ada antibiotik masuk ke Indonesia karena kita negara importir. Jadi kalau dibilang kita berdaulat, berdaulatnya cuma 14 jam selesai. Itu pokok pikiran yang mesti kita bongkar dengan kekuatan perspektif, dengan kemampuan analisis. Itu dasarnya kenapa kita cemas dengan keadaan sekarang. Jadi kalau ada orang, siapa yang dulu ngomong, Prabowo bilang Indonesia bisa bangkrut dan bisa hancur. Memang bisa. Itu kalkulasi strategis. Sama seperti orang bilang Rusia nggak mungkin bangkrut, Rusia besar sekali, panjangnya Eropa Asia, bubar juga. Kenapa Indonesia nggak bisa? Maka Indonesia lebih rentan untuk bubar. Karena dikondisikan warga negara terus berantem, bersih tegang hanya karena urusan masuk surga. Itu faktanya. Didoronglah bahwa kami yang plural, kalian tidak. Jadi ini pemerintah-pemerintah yang menghasut, memprovokasi. Orang yang menghasut, memprovokasi adalah orang yang kepalanya sekedar tempurung karena nggak mampu mengkalkulasi. Akhirnya dia cemas sendiri. Dia yang bikin, sekarang dia cemas. Bagaimana mengutuhkan negara ini? Kecemasan itu hanya ada pada otak yang kosong. Nah, saudara-saudara, saya mengundang teman-teman dari Makassar untuk memelihara wadah terakhir dari akal sehat, yaitu kampus Civil Society LSM. Kalau dibawa, itu udah pasti dibayar. Tapi kita ingin agar supaya kesehatan akal pikiran kampus, kesehatan akal pikiran LSM, kesehatan akal pikiran akar institut bisa mengakar sampai ke arus bawah. Dengan cara itu kita menyumbang pada Indonesia yang lebih baik. Terima kasih.